MK tak dipercaya lagi, penyebabnya juga Jokowi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur mendorong Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan yang berani sebagai terobosan. Menurut Isnur, putusan yang tegas tersebut sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK yang merosot di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Isnur juga menilai Presiden ke-7 RI ini telah mengangkangi konstitusi dengan mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres karena putusan MK pula Gibran yang baru berusia 36 tahun memenuhi syarat minimal menjadi kontestan Pilpres. Jadi, ini kesalahan bukan hanya di MK, tetapi juga di Presiden Joko Widodo yang telah banyak dilaporkan mendorong anaknya. Ujar Isnur di Jakarta Jumat 3 November 2023. Oleh karena itu, Isnur mendorong MK dalam putusannya atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi nanti bisa memulihkan kepercayaan MK. Kekecewaan publik harus dipulihkan kembali karena putusan sebelumnya lahir dari kecacatan dalam putusannya. Maka MK harus merevisi kembali putusan kemarin. Harus diubah itu semua, ujar Isnur. MK menjadi sorotan karena mengabulkan uji materi atas syarat minimal capres atau cawapres yang diatur pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan ini mensyaratkan capres atau cawapres berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Namun MK melalui putusan atas perkara bernomor 90/PUU/21/2023 memutuskan capres atau cawapres tidak harus berusia di atas 40 tahun, asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah dari hasil pemilihan. Putusan ini membuat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memenuhi syarat menjadi cawapres karena sedang menjabat wali kota Surakarta. Meski usianya baru 36 tahun, senada dengan Isnur, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana atau UNUD Bali, Jimmy Z. Usfunan juga mengharapkan MK melahirkan putusan yang objektif. Kita berharap pada MK agar nanti dalam putusannya benar-benar menghasilkan putusan etik yang objektif dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat, kata Jimli. Menurut Jimli, putusan MK dalam perkara 90/PUU21/2023 mengandung cacat secara prosedur maupun substansi. Direktur Isu Strategis Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan UNUD tersebut menegaskan, cacat prosedur ini disebabkan permohonan pernah mencabut permohonannya atas uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Selain itu, Jimli menganggap permohonan tersebut sudah kehilangan objek perkara, apalagi tidak ditandatangani oleh para pemohonnya. Adapun cacat substansinya ada pada konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dan objek permohonan tersebut. Jimli menegaskan, norma yang diuji MK sangat bertentangan dengan Gibran yang notabene keponakan Anwar Usman. Menurut Jimmy, seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa seharusnya mundur. Hal ini telah diatur dalam pasal 17 ayat 5, 6, dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kata Jimmy, putusan MK itu tidak bisa dinyatakan tidak sah dengan perkaranya bisa diperiksa lagi. Atas dasar itu, kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada keputusan etik nantinya, kata dia. Lebih lanjut, Jimmy menegaskan putusan MK yang objektivitas mengembalikan maruah dan citra MK jika diputuskan adanya sanksi etik bagi hakim yang melanggar dan perkara tersebut dibuka peluang akan diperiksa kembali sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Maruah dan citra MK di mata publik bisa terselamatkan imbuhnya. Demikian cukup di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.